Sobat Adiaksa, kita kedatangan tamu. Pada saat ini ada Mbak Adis Putri Nelaniken, Sarjana Hukum, Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Selamat datang di podcast Jaksa Menyapa. Apa Selamat kabar? datang Bu, selamat pagi. Ya. Alhamdulillah baik. Iya, sehat yang pasti. Sehat. Baik, terima kasih Mbak Adis dan Sobat Adiaksa semuanya. Kita akan membahas penegakan hukum yang humanis. Dan ini tentunya berkenaan dengan tugas dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan. Mohon dijelaskan penegakan hukum yang humanis seperti apa nih Mbak Adis? Baik, terima kasih Ibu. Betul sekali, Ibu tadi mengatakan bahwa penegakan hukum ini berkaitan dengan tugas dan fungsi kami, begitu ya, sebagai jaksa. Topik kita itu adalah restoratif justice sebagai implementasi penegakan hukum yang humanis. Apabila kita merujuk kepada definisi penegakan hukum yang humanis itu apa, begitu ya Bu ya. Penegakan hukum yang humanis adalah penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etika yang hidup dan berkembang di masyarakat. Nah, wujud atau implementasi dari penegakan hukum yang humanis ini sendiri adalah penegakan hukum dengan pendekatan restoratif justice. Kemudian akan muncul pertanyaan pasti Bu, apa itu restoratif justice? Nah, restoratif justice kalau di bahasa Indonesia kan begitu ya, itu adalah keadilan restoratif. Apabila kita merujuk secara leksikalnya atau secara harfiahnya, kata restoratif berasal dari kata to restore atau untuk mengembalikan atau memulihkan. Nah, apa yang dipulihkan begitu? Berdasarkan pasal 1 di pedoman kami, pedoman penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice, baik, tentunya ketika kita berbicara mengenai penegakan hukum yang humanis gitu ya, metode pendekatan penegakan hukum yang humanis ini menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Nah, definisi dari keadilan restoratif itu sendiri adalah proses penyelesaian perkara pidana ya, dengan melibatkan pelaku, korban, dan juga keluarga pelaku dan korban, dan juga pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menitik beratkan atau menekankan kepada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan suatu pembalasan. Jadi ada pergeseran paradigma pemidanaan yang awalnya adalah pemidanaan itu bersifat pembalasan atau retributif. Saat ini sudah bergeser, mungkin dikarenakan dengan kesadaran human rights ini yang muncul belakangan ini begitu ya Bu ya. Jadi ada pergeseran paradigma terkait dengan pemidanaan menjadi keadilan restoratif atau pemulihan begitu. Untuk sederhananya seperti ini kalau terkait dengan pemidanaan. Ketika orang bersalah harus masuk penjara. Betul. Itu. Ketika orang bersalah harus dipidana. Nah, untuk saat ini yang menjadi salah satu program dari Jaksa Agung Republik Indonesia yaitu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Karena memang keadilan itu sendiri tidak hanya terdapat pada buku atau terdapat pada undang-undang, tapi terdapat pada hati nurani. Betul. Baik, Mbak Adis, tadi sudah dijelaskan terkait dengan restoratif justice. Dan pastinya masyarakat ingin tahu latar belakang di balik adanya proses restoratif justice di kejaksaan. Boleh dijelaskan? Baik Ibu, menarik sekali pertanyaan Ibu ya terkait dengan latar belakang atau munculnya restoratif justice di kejaksaan ini. Nah, terkait dengan tupoksi kami begitu ya Bu ya, sebagai jaksa. Kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jadi kami mempunyai kewenangan untuk menuntut begitu. Tetapi terkadang ada beberapa kasus begitu ya yang memang muncul di masyarakat yang sebenarnya perkara tersebut tidak perlu untuk dilimpahkan ke pengadilan atau ke persidangan. Karena mungkin contohnya Bu, ada seorang nenek-nenek begitu ya, beliau sebatang kara, kemudian melakukan pencurian di sebuah warung. Tapi alasan dia mencuri itu karena memang untuk menyambung hidup atau untuk makan sehari-hari. Motif dari nenek tersebut sebenarnya tidak ingin mencuri. Gitu. Ya, secara unsur memang terpenuhi. Nenek tersebut melakukan pencurian, gitu, pasalnya 362. Akan tetapi dengan pendekatan humanis, dengan pendekatan nilai-nilai kemanusiaan, perkara-perkara seperti itu seharusnya tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dan ada hubungannya dengan kewenangan kami, Bu. Jadi ketika berkas perkara dari kepolisian
kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, kami memiliki kewenangan untuk melimpahkan atau tidak melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Dan salah satu penegakan hukum yang humanis itu yang melalui pendekatan restoratif justice. Seperti contoh pada kasus yang saya jelaskan tadi. Betul. Baik, seseorang dituntut ya karena melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Jadi apa dasar penghentian penuntutan kalau berdasarkan restoratif justice tadi? Baik, terkait dengan kewenangan kami melakukan Iya. penuntutan begitu, Undang-Undang Kejaksaan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memperkuat kewenangan kami untuk mengimplementasikan atau menyelesaikan perkara dengan pendekatan restoratif justice. Kami mempunyai kewenangan untuk melakukan mediasi penal. Itu adalah bunyi atau maklumat dari Undang-Undang Kejaksaan yang terbaru. Kemudian kalau untuk secara teknisnya, bagaimana sih seorang jaksa begitu ya bisa melakukan penghentian penuntutan? Pada tahun 2020, Bapak Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Jadi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang jaksa, apabila memang ada perkara yang layak untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan restoratif justice, maka dasar hukum kami dalam melaksanakan tugas adalah pedoman kejaksaan atau Peraturan Kejaksaan Agung nomor 15 tahun 2020. Kalau misalnya tindak pidana dilakukan oleh semua orang misalnya, dalam tanda kutip ada sebagian lah. Jadi kalau penghentian tadi sudah dijelaskan oleh Mbak, apakah semua tindak pidana itu dapat dilakukan restoratif justice? Nah, pertanyaan Ibu pasti menjadi pertanyaan teman-teman semua Ya, begitu betul. ya. Apakah semua perkara, Iya. atau semua tindak pidana itu bisa dihentikan Dihentikan penuntutannya? ya. Tentunya kami berpedoman pada Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice atau berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, ada kriteria sebuah perkara bisa dihentikan penuntutannya atau tidak. Yang pertama, dalam perkara tersebut tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ya. Artinya dia belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum. Kemudian kriteria yang kedua adalah tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara yang tidak lebih dari 5 tahun. Selain kriteria terkait dengan profiling dari tersangkanya, Ya. kemudian ancaman pidananya, dalam pasal 5 di Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tersebut juga mempertimbangkan terkait dengan nilai kerugian yang diakibatkan oleh pelaku tersebut. Tidak boleh lebih dari 2.500.000. Selain itu juga Bu, kalau misal ada perkara yang memang memenuhi syarat atau memenuhi kriteria ketiga tadi tersebut, tersangka belum pernah dihukum, kemudian ancamannya tidak lebih dari 5 tahun, nilai kerugian tidak boleh lebih dari 2.500.000. Apakah pertanyaan seperti ini? Apakah ada perkara yang sebenarnya masuk nih kriterianya? Dia belum pernah dihukum, kemudian ancamannya di bawah 5 tahun, nilai kerugian tidak lebih dari 2.500.000. Bisa kami tidak melakukan penghentian apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat seperti tidak ada maaf dari korban. Oh iya. Kemudian tidak ada perdamaian pastinya. Kemudian dari tersangka sendiri memang kebetulan contoh tersangka mencuri. Ya. Memang pada saat itu ketangkap. Kemudian berkas perkara naik ke kejaksaan. Akan tetapi setelah kita selidiki begitu ya, setelah kita profiling, tersangka ini memang sehari-harinya mencuri. Ya. Nah, bukan untuk menyambung hidup begitu ya, seperti kita tidak bisa menegakkan hukum itu dengan pendekatan yang humanis karena memang tersangka tersebut mencuri bukan untuk menyambung hidup tapi memang pekerjaan dia sehari-hari, cuman waktu pas hari itu aja ketangkap begitu. Nah, perkara-perkara yang seperti itu tentunya tidak akan kami hentikan penuntutannya. Ya, kemudian peran penuntut umum kalau boleh tahu dalam proses
restoratif justice, boleh dijelaskan, Mbak? Baik, untuk peran penuntut umum sendiri dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai fasilitator antara pelaku dan korban. Sebagaimana telah diatur pada pasal 9 Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, tugas jaksa fasilitator itu apa sih begitu ya Bu ya? Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau RJ itu tidak hanya melibatkan pelaku, tidak hanya melibatkan korban, tetapi juga keluarga korban, keluarga tersangka, dan juga tokoh masyarakat atau pihak lain. Jadi pada saat proses penghentian penuntutan tersebut, sebelum kami menghentikan penuntutan, tentunya dari jaksa fasilitator akan melakukan upaya perdamaian dengan cara memanggil beberapa pihak tadi untuk kemudian dilakukan perdamaian. Apakah korban itu sudah memaafkan pelaku? Kemudian apakah pelaku sudah memulihkan kembali keadaannya? Contoh, misal ada seorang pelaku mencuri sebuah tas begitu ya. Apakah kerugian korban dari kehilangan tas tersebut sudah dipulihkan kembali oleh tersangka? Apakah korban sudah memaafkan? Nah, sebagai jaksa fasilitator, kami akan mengundang pihak-pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi, tentunya di luar pengadilan. Kait dengan apa sih peran penuntut umum gitu dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif? Berdasarkan pasal 9 Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penuntut umum di sini bertindak sebagai fasilitator atau kita menyebutnya jaksa fasilitator antara pelaku dengan korban. Tugas dari jaksa fasilitator itu sendiri yang pertama adalah melakukan upaya perdamaian antara pelaku dengan korban dengan cara memanggil para pihak. Para pihaknya ini tentunya terdiri dari tersangkanya itu sendiri, kemudian korban, keluarga tersangka, keluarga korban, dan juga pihak terkait. Pihak terkait ini di sini biasanya kami memanggil tokoh masyarakat setempat. Kemudian kami memanggil ketua RT atau tokoh adat atau seseorang yang ditokohkan di daerah tersebut. Gunanya apa? Untuk mengetahui bagaimana sih keseharian dari tersangka ini gitu. Apakah misal dalam perkara pencurian, apakah memang tersangka ini setiap harinya sering membuat onar atau memang setiap harinya sering mencuri begitu ya, sehingga di waktu tertentu tersangka tersebut tertangkap. Jadi kami melibatkan beberapa pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut seadil-adilnya. Tidak hanya adil bagi pelaku, tapi juga bagi korban. Apakah hak-hak korban yang sebelumnya dirusak begitu ya, atau dikoyak oleh pelaku atau tersangka itu sudah dipulihkan atau belum? Sudah ada kata maaf atau belum? Kemudian jaksa fasilitator dalam memanggil para pihak tersebut juga menjadi pemandu perdamaian antara pelaku dengan korban dan menghadirkan para pihak tersebut. Tujuannya apa? Outputnya adalah agar terjadi kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban itu sendiri. Ya, baik. Untuk mekanisme pelaksanaan restoratif justice di kejaksaan itu Mbak, kalau dari penjelasan Mbak tadi boleh dijelaskan lagi? Baik, kalau untuk mekanismenya atau prosesnya bagaimana sih sebuah perkara itu bisa dihentikan penuntutannya begitu ya? Tentunya kewenangan kami adalah melakukan penuntutan. Jadi ketika ada berkas perkara dari polisi yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, jaksa peneliti akan meneliti perkara tersebut, meneliti berkas tersebut dan melihat layak atau tidak perkara ini untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Dan juga kami akan melihat apakah perkara ini masuk atau tidak dengan kriteria atau syarat dari sebuah perkara bisa dihentikan penuntutannya. Setelah kami menentukan layak atau tidak, misalkan perkara tersebut masuk kriterianya, kemudian kami akan menentukan bahwa perkara tersebut lengkap. Setelah itu kami akan memanggil para pihak untuk melakukan proses perdamaian itu tadi. Apabila antara pelaku dan korban telah membuat kesepakatan perdamaian, kemudian dari Kejaksaan Negeri begitu ya, misalkan Kejaksaan Negeri Barito Selatan akan melakukan expose ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Nah,
Apabila perkara tersebut disetujui oleh Kejaksaan Tinggi, maka kami akan melakukan ekspos kembali ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum, begitu. Kami akan memaparkan atau ekspos perkara tersebut, apakah disetujui atau tidak. Apabila perkara tersebut disetujui, maka akan dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan. Begitu. Dari penjelasan Mbak Adis tadi, saya sedikit bertanya nih ya Mbak ya, kalau di wilayah kita Kabupaten Barito Selatan, apakah ada atau pernah ataupun sudah ada tindak pidana yang dilakukan proses restoratif justice oleh kejaksaan? Baik. Kalau untuk di wilayah Barito Selatan sendiri, ini kebetulan kan di bawah naungan hukum Kejaksaan Negeri Barito Selatan, begitu ya Bu ya. Ada beberapa perkara yang memang sudah kami hentikan penuntutannya, begitu, untuk tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pada awal tahun 2025 ada satu perkara, apabila saya boleh sedikit cerita singkat begitu ya, tersangka sebut saja X gitu. Tersangka X ini melakukan pencurian dengan cara mengambil tas di sebuah warung karena terdesak ingin membayar hutang keluarganya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian karena memenuhi persyaratan tadi dan kami menilai bahwa perkara ini layak untuk dihentikan penuntutannya dengan pendekatan humanisme tentunya, maka kami lakukan ekspos seperti yang sudah tadi saya jelaskan dan akhirnya perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan dihentikan penuntutannya. Kemudian Mbak ya, kalau terkait dengan tugas penuntut umum tadi, pastinya ada kendala mungkin, ada nggak nih hambatan dalam melakukan proses restoratif justice itu sendiri? Kalau terkait dengan kendala pasti ada begitu ya Bu ya. Kendala kami sebagai jaksa, dalam hal ini jaksa fasilitator, yang pertama itu adalah susah atau terhambatnya kami dalam memanggil para pihak untuk melakukan perdamaian. Begitu. Itu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat akan proses RJ. Terkadang kan kalau misal dipanggil dari kejaksaan mereka takut duluan gitu kan Bu ya. Mereka tidak tahu tuh ada yang namanya penyelesaian perkara dengan RJ begitu. Penyelesaian penghentian penuntutan dengan RJ. Ketika dipanggil para pihak tidak bisa hadir. Mungkin itu salah satu kendalanya sehingga kalau misal pihak dari korban atau keluarga korban tidak hadir, maka kesepakatan perdamaian tersebut tentunya tidak terjadi dan perkara tersebut tentunya tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice. Gitu Bu, itu kendalanya yang paling kami rasakan sebagai jaksa fasilitator. Iya baik. Yang terakhir Mbak ya, untuk mengatasi hambatan, bagaimana cara mengatasi hambatan penegakan hukum secara humanis tadi Mbak? Baik, untuk cara mengatasi hambatan, Betul. salah satunya membuat rumah restoratif justice. Jadi mendekatkan kejaksaan ini di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat ini mengetahui bahwa ada loh penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh kejaksaan. Selain membuat rumah restoratif justice di beberapa desa begitu ya di Kabupaten Barito Selatan, kami juga melakukan sosialisasi. Seperti pada hari ini Bu, kami datang ke sini di podcast untuk menyapa warga Barito Selatan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan penegakan hukum yang humanis berdasarkan keadilan restoratif. Baik, terima kasih untuk Mbak Adis sudah berbincang dengan kita di podcast Jaksa Menyapa terkait dengan penegakan hukum yang humanis, dan kita berharap apa yang disampaikan oleh Mbak Adis dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat Barito Selatan, agar masyarakat Barito Selatan bisa mengerti apa itu restoratif justice, kemudian seperti apa penegakan hukum yang humanis. Terima kasih atas kebersamaan kita. Terima kasih Mbak Adis. Terima kasih semuanya di podcast Jaksa Menyapa. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat pagi.